Supercar, big house, or travel around the world. This is gonna be a new trend and new standard of success. Well, gak juga sih ya kayaknya. Tapi, ya lumayan bikin insecure kalau misalnya pas scrolling ngeliat yang seumuran kita ternyata udah ngechecklist lebih banyak hal-hal yang jadi standar hidup kayak gini. Tapi, coba kita pikirin lagi. Apa iya emang materi itu segalanya? Emang materi itu tujuan yang asli ataukah cuman ilusi? Let's see the reality ya. Kalau gue pribadi pas lewat jalan protokol dan ngeliat rumah yang gede banget, gue akan langsung mikir, kerja apa ya biar bisa punya rumah segede itu? Atau mungkin apa ya jabatannya biar bisa punya rumah besar kayak gitu? Tapi mungkin gak banyak orang yang langsung mikir, oh apa ya yang udah dia lewatin atau pasti dia ngelewatin banyak pengorbanan untuk bisa sampai di titik kayak gitu. Kenapa? Karena semua yang kita lihat itu adalah signifier atau penanda dari sebuah signified atau konsep yang dalam hal ini adalah kesuksesan. Simpelnya, signifier ini kan simbol lah ya, atau penanda. Sementara, yang disebut dengan signified itu sebenarnya konsep atau makna yang diwakili oleh sebuah signifier atau tanda tadi. Jadi, kalau signifiednya kekayaan atau materi, pasti signifiernya ya mobil mewah dan rumah gede. Nah, tapi ternyata nggak sesimpel ini ya sebenarnya. Karena pas gue akhirnya cari-cari lagi, ada seorang filsuf bahkan dikenal sebagai ahli semiotika terkenal asal Prancis yang namanya adalah Roland Barthes. Dia memperdalam dan memperluas arti dari sign itu. Di mana menurut dia ada arti denotasi dan konotasinya nih kata sign sekarang. Secara denotasi alias makna langsung dan literalnya, sign-nya kaya berarti signifiernya atau penandanya berarti punya mobil mewah. Tapi dalam konotasi atau makna tambahan atau yang lebih mendalam, sign-nya misalnya kekayaan. Tapi bisa aja signifiernya itu tandanya bukan cuma materi, tapi ada makna lain. Misalnya, orang-orang yang bermobil mewah berarti mereka seorang pekerja keras. Seseorang yang mampu dan mengerti mengelola finansialnya. Lalu ada tambahan juga menurut Barthes, yaitu mitos. Di mana dia nganggep bahwa tanda atau sign sehari-hari sering banget berfungsi jadi mitos. Mitos bukan sekedar legenda atau dongeng ya, tapi lebih ke cara tertentu untuk mengkomunikasikan sebuah ideologi ataupun nilai dalam suatu budaya. Nah, dalam hal ini bisa jadi kayak gini. Mobil mewah secara literal berarti sebuah transportasi yang bantu kita untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, konotasinya bisa melebar jadi sebuah status sosial yang tinggi ataupun penanda kekayaan. Nah, mitosnya akibat banyak orang yang mikir konotasinya, jadilah mobil mewah ini diartikan sebagai sebuah kemewahan atau keberhasilan seseorang. Nah, jadi apakah standar materi atau kaya di usia muda itu ilusi? Menurut gue ini bisa jadi mitos kalau dihubungkan dengan teorinya Barthes. Materi yang ditunjukkan oleh banyak orang di sosial media akhirnya mengalami perluasan makna nih, yang bikin kita mikir, wah enak banget ya. Atau misalnya pas lagi scrolling, wah keren banget ya, wah seru banget ya liburannya. Pas mungkin kita lagi ngeliat konten-konten yang secara implisit mungkin show off. Tapi mengejar mitos dan standar yang sebenarnya nggak harus kita ikutin ini juga anyway, sebenarnya sebuah ketertinggalan loh. Kalau pernah baca buku Tan Malaka yang judulnya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, Tan Malaka bilang bahwa logika mistika itu yang bikin orang Indonesia jadi tertinggal dan jadi penghambat kemajuan bangsa. Nah, logika mistika itu kan percaya sama hal-hal gaib, mitos, dan cara berpikir yang nggak didasari logika dan fakta lah. Nah, tapi di zaman sekarang, yang bikin kita tertinggal ini ya modern mistika. Dan kalau sekarang mitosnya mungkin nggak selalu tentang penyembahan apa dan di mana ya, tapi lebih ke mitos yang diciptakan oleh kapitalisme dan media sosial, di mana kedua hal ini akhirnya membuat kita percaya kalau simbol materi itulah ukuran dari kesuksesan. Padahal ini lumayan mengabaikan fakta loh, bahwa ada faktor X dalam proses seseorang untuk bisa memiliki sesuatu. Ada yang namanya mungkin privilege, ada yang namanya mungkin lucky juga. Nah, boleh nggak kita show off di sosmed? Ya sejauh yang gue tahu ya, emang nggak ada sih undang-undang yang ngelarang. Dan sejauh ini pun yang gue tahu kalau lo misalnya mau pamer duit atau katakanlah lo mau pamer, lo punya bisnis terus lo pamerin profitnya. Ya paling yang ngechat atau yang mungkin komen di postingan lo ya cuman orang pajak.
Tapi nggak akan ada tuh orang atau pihak berwajib datang dan ikut campur. Nah again, menurut gue juga sosmed ya memang tempatnya sharing kan. Sah-sah aja sih sebenarnya menurut gue ya. Yang penting sih kontrolnya tetap di penikmatnya. Jadiin mitos standar ini untuk mungkin bikin kita lebih termotivasi. Kita bisa bangun pagi terus kerja. Kita jadi bisa punya goals yang lebih spesifik biar akhirnya duit yang udah kita dapat nggak keluar sia-sia nih. Nah tapi kalau misalnya kita lihat standar kayak gini terus kita malah stres, terus ngerasa nggak layak, mempertanyakan eksistensi kita, mempertanyakan pekerjaan kita, terus nantinya kita jadi haus validasi, ya nggak bagus. Motivasinya kan jadi salah ya. Kerja yang harusnya memang cara kita untuk bertahan hidup, yang harusnya bisa dinikmati untuk bikin perut kenyang, hati senang, malah jadi demotivasi. Ngerasa udah kerja 9 to 5, kok tetap gak kebeli ya Mercedes Maybach-nya? Ya kaya banget di usia 20-an mungkin bukan cuma mitos. Tapi perhatiin lagi, akan selalu ada X factor-nya. Jangan jadiin materi malah misleading nih, jadi mistika modern alias hal-hal modern yang zaman sekarang bikin kita percaya tapi ternyata malah menghambat kita untuk maju. Well, this is a note for myself and hopefully for everyone who are struggling and figuring out there. Selama kita ngerjain kerjaan yang bikin kita happy, perut kita tercukupi, dan gak bikin kita tertati-tati, we are on the right track. Let's be wise for everything on screen, it always have a story behind it. Kalau kalian sendiri, udah merasa cukup belum?